Halo guys, selamat datang kembali di playlist channel Bincang Bersama Tianlung bersama saya Samuel. Dan saya Leo. Oke, di video Bincang Bersama Tianlung kita kali ini kayaknya kita mau bahas apa nih kira-kira yang lagi rame? Event kemarin kok. Event kemarin ya, yang Presiden Cup? Iya. Oke, Presiden Cup itu event yang paling bergengsi sih menurut saya selama ini ya di Indonesia ya. Iya. Karena guys, bagi kalian yang belum tahu, itu tim-tim barongsai Indonesia yang mewakili dalam pertandingan kemarin itu adalah 5 tim besar atau 5 tim terbaik dari setiap kategori yang ada di Indonesia yang berhak bertanding melawan negara lain gitu. Oke, ada pertanyaan nggak dari Leo untuk event-event itu kemarin? Apa ini yang mengganjal nih? Kemarin Leo nonton juga kan? Nonton. Oke. Yang mengganjal apa, yang bikin seru apa, terus kira-kira kesannya gimana itu? Kesannya sih sebenarnya kalau dari kesan dulu ya, kesannya sebenarnya sih overall good banget sih. Bagus akhirnya Indonesia punya satu kejuaraan tingkat dunia, World Besar Cup gitu lah ya? ya, World Cup. Ngundang tim-tim yang besar-besar. Runner up dunia ya? Iya, ngundang tim-tim besar, tim-tim dari negara-negara besar gitu ya. Terus bisa kasih jagoan-jagoan dari Indonesia juga tim-tim yang oke, juara juga di kategori-kategorinya. Cuman pertanyaannya tuh paling ada ini sih kok. Saya punya pertanyaan tuh, kemarin itu kan waktu di kategori ini ya, waktu di kategori Apa nih, tonggak tradisional ya? tonggak, oke. Kan saya nonton yang di Jepang tuh. Ini kan gua kan langsung di lokasi nih soalnya nih. Jepang itu kemarin dia udah jatuh sekali. Ya. Terus dia masih mau lanjut lagi nih. Lanjut lagi kan. Cuman dia kenapa ya tiba-tiba waktu di mau mulai lompat lagi, itu dia kayak berhenti lama banget tuh, kenapa ya, Bo? Itu sih yang pasti sebelum dia naik lagi udah kelihatan dia sempoyongan ya. Udah sempoyongan, berarti udah lemes. Udah lemes. Cuman dia maksain sih, mungkin saya paham sih maksudnya udah jauh-jauh bertanding kemarin ya. Iya. Itu sebenarnya semua kalau saya lihat dari samping ya, itu panitia tuh udah ngarahin dia untuk stop. Oke, itu penting. Penonton juga kalau misalkan di kamera mungkin nggak kedengeran ya, tapi kalau di tempat langsung penonton tuh udah semua pada bilang udah mending suruh stop aja. Karena si pemain belakangnya tuh udah celeng-celeng gitu, kayak udah pusing jalannya juga udah sempoyongan karena mabuk. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat, tapi saya harus akuin ya dia hebat banget dalam kondisi kayak begitu. Dia masih bisa ngelanjutin kan? Masih ngelanjutin. Meskipun sedikit ya, tapi iya, masih bisa ngelanjutin, waktu masih bisa balik ngangkat. ke tonggak depan, itu udah mau lompat. Saya inget banget, dia udah mau lompat lagi tuh. Tiba-tiba nggak jadi lompat. Iya, betul. Pemain depannya kan ngarahin kepala barongsai ke samping tuh. Saya kira dia lagi ngobrol-ngobrol bakal lanjut. Ternyata nggak lanjut gitu loh. Iya, dia udah nggak kuat sih emang pada dasarnya. Oh gitu. Kalaupun dilanjutin ya udah pasti ntar kejadiannya lebih parah. Pasti sih. Tapi saya salut banget, hebat banget itu tim Jepang bisa kasih yang terbaik. Sekalipun didiskualifikasi ya. Iya. Tapi menurut saya itu terhormat. Oke. Itu terhormat. Bagaimanapun juga dalam sebuah pertandingan dia udah bertanding di tengah lapangan lalu ada sesuatu yang dia harus alamin, hal-hal yang gak enak, itu salah satu hal yang terhormat gitu. Mungkin mereka kebudayaan Jepang yang gak pernah mau nyerah gitu ya. Iya. Lebih baik mereka bunuh diri daripada dia nyerah di tengah lapangan. Ya itu sih intermezzo aja ya maksudnya, tapi minimal itu kan bawa nama negara ya. Mungkin itu juga salah satu dasar dari pemikiran mereka. Bisa gitu. jadi sih. Tapi itu keren banget. Lagi nih kok, kalau penonton yang nonton dari rumah kan mungkin nggak tahu nih. Tapi kemarin itu kan ada satu kategori, ada satu negara yang didiskualifikasi nih yang sebelum turun, Australia. Itu dia kenapa tuh kok? Dia sebelum tanding udah didis, bahkan orangnya nggak kelihatan gitu. Kenapa tuh? Betul, itu dari technical meeting aja nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kayaknya mereka ada masalah sebelum berangkat atau mungkin ada kendala dalam perizinan mereka kali, kita nggak tahu lah. Oh gitu. Berarti sebelum pertandingan dimulai pun memang mereka ini belum hadir gitu. Belum hadir. Memang udah nggak hadir tapi. Belum hadir. Oh gitu. Belum hadir. Emang nggak kelihatan sih dari mulai technical meeting juga belum kelihatan. Oke. Sayang ya, padahal bisa seru ya. Iya. Udah ada negara-negara barat kan soalnya kan. Iya, betul. Mikirnya gitu. Ya kalau penonton di rumah sih mungkin mikir kayak ini kenapa tiba-tiba tim belum main tapi udah didiskualifikasi gitu kan. Oke. Tadi saya mikirnya juga mungkin dia ada tapi kenapa-napa gitu ya, cedera atau jadinya mundur gitu. Nggak taunya memang kayaknya dia ada masalah sih di dalam
logistik mereka, entah mereka keberangkatan mereka kenapa, kita nggak pernah tahu lah, itu urusan dia. Oke. Apalagi kira-kira dari tonggak, tradisional, packing sai? Kayak kebanyakan nih kalau saya nanya terus nih kok. Mungkin Koko ada mau ngejelasin sedikit dulu nih. Kalau kan Koko Bisa. ada di posisi di pertandingan nih kemarin nih. Kira-kira gimana tuh kok? Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang nonton video kita saat ini ya, mereka mesti tahu itu tim yang turun dari Indonesia itu adalah tim-tim terbaik. Sekali lagi saya bilang tim-tim terbaik. Kenapa? Karena mereka adalah tim-tim yang sebelumnya juara di Prapon, guys. Catat itu, tim-tim yang juara di Prapon. Cuman satu yang gak juara di Prapon kemarin, yaitu Tianlong Jakarta Packing Sai. Nggak juara di Prapon sama sekali. Karena saya cedera dan kategori satunya lagi nggak lolos di Prapon. Tapi yang lainnya itu juara Prapon. Bahkan kalau yang kita tahu Medan tuan rumah PON. Iya. Medan itu Sumatera Utara tuan rumah PON. Jadi itu tim-tim hebat semua, tim-tim terbaik semua. Kalau Sumatera Barat nggak usah diomongin lagi, itu tim legendaris, tim cukup yang paling senior lah di Indonesia gitu. Kurang lebih begitu. Terus ya yang dikirim ke Indonesia dari tim China juga bukan tim kaleng-kaleng sebenarnya gitu. Cuman Hubei University ya. iya, cuman mungkin kita nggak pernah tahu itu lapis berapa, tapi so far tetap hebat-hebat aja sih. Mau lapis berapa yang namanya Cina juga tetap aja hebat gitu. Nah dari tradisional mau ada pertanyaan nggak? Dari tradisional kemarin ngelihat tim-timnya tuh keren-keren banget sih kok. Sanguo, terus ada Ho Pap Hui juga, ada Kong Ha Hong, ada DB yang jadi juara 1. Cuman DB ini emang udah kelihatan sih dari Prapon kemarin ya. Iya udah potensi ya. Dari propertinya, terus dari cara mainnya, musiknya juga rapih banget. Betul. Di Prapon dia emas, di World Club dia emas lagi. Betul, itu udah potensi banget tuh. Iya. Berarti untuk kategori tradisional dia udah 2 kali loh ngalahin Kong Ha Hong. Udah emas ya, emas 2 kali ya hitungannya ya. Emas 2 kali ngalahin Kong Ha Hong dalam kategori barongsai tradisional. Dan itu bukan kaleng-kaleng guys. Kong Ha Hong kan kita tahu semua kan bahwa itu tim besar gitu ya. Tim besar dan tim yang sangat berprestasi guys. Dia bisa kalahin Kong Ha Hong itu udah hebat banget gitu. 2 kali ya berarti ya, Prapon dia lagi emas ya. Iya. Sayang 2 banget. kali emas, Kong Ha Hong juga 2 kali perak. Iya 2 kali perak. Di tradisional ya. Tradisionalnya. Cuman emang keren sih. Ya Kong Ha Hong mainnya properti juga gila-gilaan sampai naik perahu Betul. lah. Ada ombak segala macem lah. Gila itu properti udah gila-gilaan banget. Betul. Ya kalau kita dari Ekayana ngelihat tim-tim gede kayak gini udah nunjukin properti, skill bermain, skill musiknya juga kita apresiasi banget sih. Karena gimana pun juga ini World Cup mereka ngewakili Indonesia udah abis-abisan banget, udah push the limit lah hitungannya lah. Properti mereka juga kita lihat udah bukan main-main lagi nih soalnya kok. Betul, kayaknya udah maksimal banget Udah gitu maksimal banget kita ngelihatnya. Jadi kita sih apresiasi banget lah semuanya. DB, Kong Ha Hong yang mau dapat perak perunggu, emas, mau yang nggak juara sekalipun udah maksimal banget sih. Kita semua ngeliatnya udah maksimal lah itulah. Betul. Jadi yang kemarin nggak juara itu bukan berarti mereka jelek ya guys. Iya. Sekali lagi kita disclaimer ya. Udah tetap maksimal semua Mereka itu. bukan jelek, tapi mereka memang terpilih dari yang terbaik Sampai di antara yang terbaik Iya. gitu. Jadi kalau saya lihat memang betul kata kamu itu kayak Kong Ha Hong itu nggak emas bukan berarti mereka nggak bagus. Iya. Mereka bagus banget gitu. Itu Keren apa loh, propertinya udah maksimal banget gila. Nggak kepikiran, kita nggak kepikiran loh ada properti kayak gitu, cara main kayak gitu. Benar, itu propertinya Iya. udah gila-gilaan semua. Sanko gila, gilanya dalam arti keren ya. Iya. Ntar kita dituntut lagi. Enggak, teman-teman dari Sanko keren. Keren, mainnya keren Jadi ada banget. satu keuntungan juga nih buat kamu nih. Kamu kan spesialisnya tradisional ya. Iya. Untung ya di semua event itu satu persatu ada dokumentasinya. Jadi kita bisa belajar. Bener. Kita bisa belajar. Ini yang mau kita pelajari nih Betul, tim-tim ini. betul. Belajar langsung dari tim-tim besar yang udah turun tanding. Betul. Yang udah kasih yang terbaik di pertandingan. Ini ya buat bahan belajar kita lah nanti. Betul, itu bagus banget, wajib dipelajarin. Iya. Saya pun untuk kategori tradisional saya bukan spesialisnya, tapi ya biar gimana pun juga ada pernah pengalaman main di tradisional barongsai. Menurut saya itu udah yang keren dan yang terkeren yang pernah saya lihat gitu. Apalagi Sanko dari mulai barongsainya, yang kalau nggak salah Sanko yang hitam emas ya. Iya. Hitam emas itu bagus banget, itu barongsai Vietnam untuk main kucing. Waduh, itu udah keren banget deh. Lanjut kita ke apalagi naga.
Naga nih, dari Naga kemarin kita DKI. jarang bahas nih. Naga DKI dapat emas lagi nih. DKI dapat emas di kategori racing. Iya. Nah itu kenapa ya nggak ada yang peserta sipil? Itu pesertanya wajib militer. Jadi Kalau deadlift iya ya, militer semua ya. anggota semua gitu. Jadi sisanya itu TNI, Polri. ada satu Polri. Itu jadi TNI versus Polri. Tapi bukan dalam konteks yang lain guys. Ya, ini pertandingan. Ini pertandingan olahraga. Dan itu sadis, memang sadis karena memperebutkan piala Menhan. Menhan. Jadi wajib banget tuh mereka tuh bersaing buat ngedapetin penghargaan dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan, ya ibarat kata bosnya mereka lah. Iya, gitu. bosnya langsung. Bosnya mereka langsung gitu. Hebat banget. Dan racing kalau nggak salah juara 1 DKI Jakarta, Naga Yuda. Terus kalau tahu lu bebas itu ini Naga Doreng kalau nggak salah deh, dari Jawa Tengah. Naga Doreng Jawa Tengah. Kalau yang Halang Rintang saya lupa deh, Naga Doreng juga kayaknya deh, siapa ya. Mohon koreksinya ya kalau saya salah gitu. Ketik aja di kolom komentar gitu. Dan kalau teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa kali ya, ketik di kolom komentar. Lanjut dari Naga, abis Naga Packing Sai. Packing Sai. Packing Sai ini 5 tim terbaik juga dari saya, Tianlung tentunya. Tianlung Jakarta, Cosubio, Sumatera Barat, terus Sumatera Utara, sama satu lagi Tegal, Jawa Tengah. Itu tim-tim pemenang Prapon ya guys, kecuali Tianlung. Tianlung tidak menang di Prapon. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya, roda itu berputar. Iya. Kita nggak pernah tahu Tianlung bisa kasih kejutan, tahu-tahu dapat medali emas. Mungkin boleh saya bilang di Packing Sai itu untuk kategori Packing Sai ya guys. Kategori Packing Sai yang dapat medali emas cuma Tianlung. Bener. Karena sisanya perak sama perunggu. Yang tahu lu bebas yang menang Hupei. Cina. Iya, Cina langsung. China guys. Jadi sisanya cuma perak sama perunggu. Kami sangat appreciate banget dalam event itu ya. Karena sangat disayangkan banget nih kalau Tianlung tuh nggak masuk PON ya. Harus diakui KONI DKI ini kehilangan 1 emas loh. Iya. Karena potensi emasnya tuh sumber potensi. Iya, potensi emasnya tuh ya sudahlah, itu bisa digali lagi untuk PON berikutnya. Mungkin bisa jadi target evaluasi kalau ada teman-teman dari KONI yang nonton gitu. Karena waktu itu kita sudah menjelaskan seperti apa, mungkin ada dari tim lain yang bisa kasih potensi yang terlihat lebih bagus atau terlihat lebih menjanjikan, ternyata tidak gitu. It's okay, semua itu it's okay. Karena PON kali ini barongsai baru yang pertama. Iya. Jadi masih ada yang selanjutnya lagi, masih bisa guys, masih bisa. Jangan khawatir. Dari Packing Sai mau ada pertanyaan nggak? Sebenarnya segila apa sih kok tim dari Cina itu waktu tanding di sana? Ini pengalaman saya keluar berarti ya? Iya. Kalau pengalaman Apalagi saya keluar, mereka kan kali ini kan yang datang langsung ke sini nih. ya Yang datang juga tim besar nih, UP University itu kan bisa dicek aja di YouTube ya. Dicek di YouTube itu ada loh YouTube-nya UP University main packingnya itu kayak gimana. betul. Terus mereka kemarin datang ke sini. Ko Samuel yang berada di lokasi langsung kemarin, tanding langsung sama mereka tuh kira-kira gimana penuansanya sama mereka langsung kok? Reaksinya sih saya kaget. Kenapa? Karena kenapa China ngirimnya Hupei gitu? Karena Hupei itu seniornya lah di Packing Sai. Bahkan beberapa gerakan internasional yang diharuskan dipakai dalam pertandingan itu ciptaan Hupei. Hupei yang ciptain gerakannya. The creator gitu. berarti ya? Itu the creator gitu. Cuman jujur ya kalau pada saat kemarin tanding di Piala Presiden di Indonesia ini, itu saya yakin itu bukan lapis 1. Oke. Itu bukan lapis 1. Tapi bukan berarti nggak hebat. Itu hebat banget. justru berbahaya. Lapis sekiannya aja udah kayak gitu. Apalagi yang sebelum-sebelumnya saya pernah lihat yang di Shanghai, yang di Yangzhou, yang di Putian. Itu jauh lebih gila sih dari yang itu. Jauh banget. Bahkan kalau kalian mau ada track recordnya yang tadi Leo bilang, Iya. di YouTube ada ya? Ada. Di YouTube juga ada, silahkan kalian lihat aja Iya. seperti apa mainnya. Menurut saya harus akui dengan kerendahan hati saya, tim Tianlung ini kebetulan kemarin sangat-sangat beruntung ketemunya bukan yang lapis 1 kok. Bener, ketemunya bukan yang lapis 1. Karena biar bagaimanapun juga sejauh ini yang saya tahu Packing Sai China belum ada yang ngalahin. Apalagi tim lapis 1-nya Hupei itu kalau nggak salah udah sampai di ban nggak boleh turun. Gitu. Wah.
Jadi Tianlong, kami juga dari Tianlong sangat berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita dapat kesempatan yang terbaik dan kita nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan sih. Intinya itu, apapun itu di tahun ini berarti Tianlong berhasil meraih kejuaraan dunia juara 1 kategori packing saya kecepatan gitu. Sisanya teman-teman yang lain dari Indonesia juga bagus banget menurut saya. Kenapa ya? Saya sebenarnya lebih khawatir sama tim-tim Indonesia justru loh. Kenapa tuh kok? Karena gini, tim-tim Indonesia yang lain yang harus dihadapi itu juara prapon sekali lagi. Juara prapon. Ya. Berarti dia udah hebat banget. Bahkan di prapon aja kita nggak lolos kan? Ya. Jadi menurut saya itu udah yang terhebat. Saya lebih khawatir sama orang-orang tim-tim dari teman-teman kita sendiri yang Indonesia. Karena menurut saya mereka hebat. Yang pertama, satu yang tadi saya bilang udah juara prapon. Terus kedua, Sumatera Barat itu adalah tim yang paling legendaris di Indonesia menurut saya. Saya ngomong karena saya appreciate. Saya appreciate banget. HBT ya? HBT, HTT itu udah tim senior lah. Bukan orang barongsai kalau belum tahu siapa HBT dan HTT. Itu tim besar banget dan mereka sebuah organisasi besar yang saya tahu sih di sana. Bahkan punya tempat, punya gor sendiri latihan, supportnya tuh tempat latihannya tuh udah gila banget gitu. Kan dulu kan kita pernah kan yang ke Jurnas di Padang, bahkan kita datang ke rumahnya dia gitu kan. Wah apalagi itu waktu itu lebih serem lagi datang ke tempatnya teman-teman dari HTT nih. Tapi kenapa saya appreciate loh. Teman-teman dari HTT itu humble. Oke. Saya akuin itu teman-teman dari HTT humble, menang kalah kita tetap rangkulan. Oke. Saya kalah di Jogja, kita tetap rangkulan, kita tetap ngobrol. Kita nggak saling nyalahin kalah karena ini loh, karena kalah ini terus kita komplain, kita nggak terima, nggak. Dari situ bisa kelihatan kedewasaan seseorang atau kedewasaan sebuah tim. Ya. Jadi jam terbangnya udah kelihatan nih. Oke. Kalah ya udah, evaluasi ke depannya. Mau curang, mau bilang, wah nggak bisa dong, saya kalah dicurangin. Saya udah puluhan kali dicurangin. Mau bilang kata curang, saya udah ngerasain dicurangin seperti apa. Di situ makanya saya bilang, kedewasaan sebuah tim atau ketuanya dewasa apa enggak di situ. Jadi pada saat kita kalah, ya kita harus bisa legowo. Ya. Apapun itu, kenapa? Mau curang, mau nggak curang, itu curang nggak curang itu kan perspektif masing-masing ya. Benar. Jadi di mata kalian masing-masing, di mata tim masing-masing, menurut dia curang ya curang, tapi belum tentu menurut tim lain curang gitu. Jadi menurut saya Sumatera Barat senior itu bisa dilihat dari cara teman-teman Sumatera Barat ini menghadapi pertandingan gitu. Oke. Saya saksi karena saya selalu berdampingan pada saat bertanding di Packing Sai sama Sumatera Barat. Saya muji-muji ini bukan karena saya menjilat atau enggak sama sekali enggak. Karena saya ngomong bicara data, fakta saya ada di lapangan. Ya. Saya appreciate banget dan saya masih harus banyak belajar juga sama teman-teman dari Sumatera Barat. Belajar tuh yang namanya kalah ya kalah, terima aja. Oke. Kalah ya kalah gitu. Menang ya menang. Celebrate, cuman nggak perlu over. Oke. Nggak perlu over gitu. Dari situ juga kelihatan tim yang udah senior celebrate nggak over. Santai aja, dia udah biasa menang. Ya udah kan udah biasa bawa medali emas ya udah, terus kenapa gitu kan? Bukan berarti perjuangannya selesai, enggak dong. Lanjut lagi. Saya kasih tahu ya guys, bagi kalian yang mungkin sesama atlet tapi mungkin beda cabur ya. Dapat medali emas itu bukan berarti selesai perjalanan, bukan. Tapi justru di situ baru mulai perjalanannya, di mana kita harus mempertahankan. Betul, itu lebih sulit. Itu susah loh. Sulit banget. Apalagi punya gelar juara dunia, terus kita tetap harus mempertahankan, itu sulit banget. Makanya kalau misalkan kita udah, kayak saya nih, saya udah menang di Packing Sai kecepatan. Boleh dong saya bilang namanya saya udah menang di kejuaraan dunia. Saya juara dunianya nih, Packing Sai kecepatan. Tapi bukan berarti saya harus celebrate. Ya. Terlalu over. Karena menurut saya posisi saya lebih riskan nih. Udah nggak aman nih. Udah nggak aman. Banyak yang ngejar posisi saya. Bener dong. Kalian yang udah juara dunia juga di cabur lain, saya yakin banyak yang ngejar posisi kalian tuh di pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Jadi pesan moralnya ya, di mana kita udah mencapai satu pencapaian bukan berarti kita selesai dan kita ongkang-ongkang kaki, enggak. Latihan harus lebih keras. Lanjut lagi. Kalau kemarin udah keras, sebelumnya harus lebih keras lagi karena mempertahankan lebih sulit. Ya. Dan yang paling penting sih
nggak boleh sombong. Ya, itu dia tuh. Itu nomor satu, nggak Iya boleh tuh. sombong. Kedewasaan sebuah tim itu kelihatan sombong apa enggak nih di saat kita udah mencapai sebuah pencapaian ya. Sombong apa enggak. Dan sombong itu sebenarnya perspektif juga masing-masing orang. Beda-beda sih. Beda-beda. Sombong sama percaya diri beda tipis ya kok Beda soalnya. tipis, sombong, percaya diri itu beda tipis, beti guys. Tapi Iya. ya perspektif masing-masing ya. Ada orang yang memang bangga dengan rasa juaranya tapi nggak bisa dikontrol. Ada seperti itu. Bangga dengan rasa juaranya tapi nggak bisa dikontrol. Alangkah lebih baik bangga boleh, tapi norak jangan. Ya, itu dia tuh. Itu tuh. Mungkin lebih tepat bangga sama norak beda tipis. Bener dong? Mungkin lebih tepatnya itu bangga sama norak beda tipis. Tapi saya sekali lagi appreciate banget dengan kejuaraan tersebut ya. Mungkin teman-teman barongsai yang kemarin nggak ikut juga salah satunya Leo. Saya rasa sangat terhibur sekali kali ya Wah, dengan kita acara nonton itu terus ya. itu. Nggak Kita miss perhatiin gitu, tuh. diperhatiin Iya. ya. First Hobby World Cup nih soalnya nih. Teman-teman Gila. dari kayak anak yang lain ada yang nonton juga nggak? Ada ya? Nonton semua, kita nobar. Nobar. Jadi oh iya kita lupa, kita mesti berterima kasih juga sama PB Fobi yang udah Ya. menyelenggarakan. Dan semoga acara-acara selanjutnya bisa lebih sukses lagi. Betul. Bisa lebih hebat lagi. Akan ada ada- request gak? Kalau saya request nomor 1, kalau bisa ini kalau ada teman-teman PB Fobi yang nonton ya, tolong dong undang Iwe. Iwe, kok Bilintang udah datang kemarin ya? Iya, Tapi Bilintang udah dateng. diupayakan lah Pilintangnya yang lapis 1 lah. Kalau pemainnya kemarin udah lapis 1 mungkin ya, mungkin saya nggak tahu, saya nggak kenal. Musiknya juga lapis 1 gitu. Karena ada Yue itu seru ya. Iyalah. Ada Yue, Kwanlok, Kwanlok. Kwang Fei Hung kalau bisa diundang. Wah. Karena kan udah gila tuh kemarin tuh di TikTok kan udah mulai apa ya, udah mulai viral ya kalau Hwang Fei Hung tuh perkembangannya udah gila Iya. banget ya. Ya ini request lah dari kita-kita lah. Semoga teman-teman dari PB Fobi di event berikutnya bisa undang dari requestan kita nih gitu. Karena dengan adanya Yiwei, Pilintang, terus apalagi Kwanlok ya kemarin Daya ya. saingnya Kwanlok. lebih kenceng lagi. Iya dong. Terus apa kemarin Kongai ya? Kongai. Kongai gitu. Jadi harus banget tuh itu diundang tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi lebih seru gak sih? Lebih seru Iyalah. kali ya? Karena daya saingnya tuh lebih kenceng lagi gitu loh. Benar. Lawan tim luar, tapi bukan tim luar yang ecek-ecek bilangnya. Betul. Udah betul. memang ini tim luar levelnya udah tinggi gitu loh. Level dewa lah. Level dewa. Dewa. Mau tradisional, mau tonggak kayak itu aja packing yang diundang UPay. Iya makanya. Ya tapi bukan barongsai aja. Saya juga Iya. berharap packing saya diundang yang kalau bisa yang gila-gila juga gitu. Karena jujur ya lebih baik kalah nggak masalah. Bukannya saya berambisi pengen ngalahin mereka, enggak guys, enggak sama sekali. Kalah sama orang yang bener-bener hebat di dunia, itu lebih membanggakan, Iya. nggak masalah. Kalah menang urusan belakangan guys. Yang penting kita bisa ketemu, datang, bertanding bareng, apalagi bisa foto bareng, wah itu udah keren banget. Kasarnya ya menang kalah nggak masalah, yang penting bisa foto sama CR. Kan gitu, bisa bertanding bareng, itu kan udah kebanggaan gitu kan. Bener. Kebanggaan banget gitu. Jadi sekali lagi PB Fobi terima kasih atas penyelenggaraan eventnya, dan eventnya juga sukses. Bisa mendatangkan Pak Menteri Olahraga serta jajaran KONI DKI juga kemarin kalau saya nggak salah datang semua kok, datang semua, appreciate banget dan hebat banget acaranya gitu. Tim-tim senior dari ini juga semua nonton semua, saya yakin nih tim-tim senior Indonesia nih. Iya. Gitu. Saya berharap juga nanti ya bisa banyak lagi dari tim-tim Indonesia yang bermunculan yang hebat-hebat. Jadi barongsai di Indonesia ini bisa lebih berkembang kali ya. Pasti. Gitu. Ada pesan lagi gak, Le? Kayaknya dari saya sih cukup sih. Cukup ya? Iya. Cukup. Mungkin dari saya juga cukup. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan udah ngedengerin kita ngoceh berdua nih. Iya, Nggak thank you, jelas. guys. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Iya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share. Apalagi untuk teman-teman barongsai yang sesama barongsai, wajib di-share ya. Iya. Wajib banget di-share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalian nggak ketinggalan nih dari video-video yang terbaru. Dan di channel ini juga masih banyak video-video lainnya, video barongsai lainnya juga yang kemarin bertanding yang masih belum kita upload. Jadi nanti kita akan upload dari hari ke hari guys. Oke, mungkin segini dulu video kita kali ini, and see you in the next video, and Thank you guys. bye-bye.